Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PAUD Kuntu Mekar, yang saya hormati Ayah, Bunda, Wali Murid PAUD Kuntu Mekar. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina Martina, NPM 2024 8410015. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersua di ruangan ini dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Mama, Bunda, dan Ayah sekalian, saya di sini akan mengajak berdiskusi ya, bukan mengajak memberikan ceramah, bukan. Ayah, Bunda pasti sudah menyadari bahwa saat ini adalah zamannya handphone atau gadget. Saya mengajak Ayah, Bunda untuk mungkin menarik peristiwa ke belakang, atau mungkin saat ini juga, bahwa pada saat kita pulang kadang-kadang kita melihat suasana rumah itu sepi. Anak-anak ada tapi mereka tidak bersuara karena masing-masing mereka itu memegang gadget. Mereka asik sekali memegang gadget. Mereka sampai lupa kalau ada orang di sekitarnya. Mungkin bagi kita yang saat itu lelah pulang bekerja atau pulang dari berkegiatan, itu adalah saat yang menyenangkan karena kita bisa istirahat. Tapi kita tidak berpikir atau kita belum menyadari apakah ada bahaya yang mengintai dari anak-anak memegang gadget itu. Hari ini kita akan berdiskusi ya, kita sharing. Jadi gadget itu ada baik dan buruknya. Dari sisi buruknya, anak-anak itu atau usia balita itu adalah masa golden age, atau masa di mana anak-anak dapat langsung atau cepat sekali merespon apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Kalau dari kecil kita biasakan dengan memegang handphone tanpa ada aturan yang jelas, ada 3 bahaya yang mengintai. Yang pertama, kalau anak itu dari kecil, dari balita itu memegang handphone, dia hanya berkomunikasi satu arah aja. Jadi handphone itu bisa mengeluarkan suara, tapi dia tidak bisa membalas. Jadi anak itu tidak akan mengobrol atau akan tidak terstimulasi berbicaranya. Jadi akan mengalami speech delay. Yang kedua, anak akan gampang mengamuk atau dia susah mengendalikan emosinya karena mungkin dia udah ketagihan dengan asik melihat video atau asik main game. Dia sudah ketagihan sehingga pada saat handphonenya diambil, dia akan menjerit-jerit atau tantrum istilahnya ya. Jadi mereka kurang bisa mengontrol emosinya. Yang ketiga, anak jadi malas bergerak, hanya makan, nonton. Jadinya lama-lama anak itu akan gemuk, otot-ototnya jadi tidak terlatih. Harusnya mereka itu yang lari-lari, mereka itu yang bermain tanah, atau mereka itu yang melompat-lompat. Tapi ini tidak, mereka hanya main handphone dalam satu gerakan aja gitu. Jadi otot-ototnya tidak terlatih sehingga mereka akan menjadi lemas dan badannya menjadi kurang sehat. Namun sebenarnya sisi baik handphone juga ada. Jadi anak-anak itu bisa belajar menggunakan handphone. Cuma harus ada aturannya. Jadi handphone itu bisa menjadi media belajar untuk anak-anak. Mungkin mereka bisa bermain angka, bermain huruf, atau belajar bernyanyi, belajar bahasa dari video-video yang mereka tonton. Kemudian dari handphone mereka juga bisa menjelajah, mengenal hal-hal baru
yang tidak ada di lingkungan sekitarnya. Jadi mereka pengetahuannya menjadi luas. Jadi handphone itu sebenarnya bukan barang yang jahat, tapi seperti halnya kayak pisau dapur. Jika dia dipakai untuk memotong sayur, dia akan berguna. Tapi kalau dibiarkan dipegang oleh seorang anak kecil mungkin akan berbahaya gitu. Karena kalau digunakan tanpa pengawasan, dia akan melukai anak kecil tersebut. Jadi, Mama Bunda, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menggunakan handphone dengan bijak? Yang pertama yaitu batasi waktu anak-anak untuk screen time. Jadi harus membuat aturan yang jelas. Kita harus diskusi dengan anak kapan waktunya untuk memakai handphone, kapan waktunya belajar, itu harus jelas dan kita harus tegas. Yang kedua, kita harus menemani pada saat mereka bermain. Jangan jadikan hanya dikasih handphone aja gitu. Tapi mereka kita temani, kita harus tahu apa yang mereka buka, apa yang ini, sambil diajak ngobrol. Jadi ada obrolan dua arah. Yang ketiga, alihkan dengan mainan yang lain. Misalkan dia sudah tantrum atau dia merengek-rengek untuk minta handphonenya, kita ajak mereka bermain dengan hal-hal lain yang mereka tertarik. Misalkan mewarnai, atau bermain lilin, atau senam, gerak-gerak gitu. Biasanya mereka akan suka, atau bermain keluar, main layangan dan sebagainya. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak itu tumbuh cepat sekali. Jangan sampai kita melewatkan masa-masa emas mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena jangan sampai mama bundanya main handphone sendiri, anaknya main handphone sendiri. Jadi HP itu akan merusak otak anak-anak kita. Jadi saya ajak ayah bunda, marilah dari sekarang kita meluangkan waktu untuk berkumpul dan bermain bersama anak-anak kita. Berilah waktu atau kesempatan dalam satu minggu, satu hari itu tanpa gadget. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian ayah bunda sekalian. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.